Perkenalkan, nama saya Anastasia Namanko dari kelas 3 DKJD. Saya review VGA GeForce GTX 1650 Super Asus ROG. Dari sisi spesifikasi, GeForce GTX 1650 Ti kemungkinan besar akan memiliki total 1024 CUDA, cores, 32 ROPS, dan 64 TPU tak ketinggalan. GPU ini juga akan memiliki 4 GB GDDR5 VRAM yang berjalan melintasi bus 128 bit pada kecepatan lock 8000 MHz dengan bandwidth 128 GB. Versi GPU terbaru yang kini punya banyak potensi hebat untuk gaming 1080-an. Tentu bisa kalian pertimbangkan. Apalagi seri ini juga punya konsumsi daya yang jauh lebih hebat. Nah, spesifikasi yang bisa membedakan dari seri GTX 1650 standar adalah kehadiran tipe memori GDDR6 yang lebih cepat, jumlah CUDA card yang lebih besar hingga 1280. Versi standar punya 896. Prospek yang juga lebih tinggi hingga 1725 MHz dan dukungan memori bandwidth hingga 192 GB per sekon. Sedangkan untuk kekuatan VRAM maupun lebar memori bus masih sama, yaitu 4 GB 128 bit. Perbandingan GTX 1650 dan GTX 1650 Super. Nah, spesifikasi CUDA card GTX 1650 896, GTX 1650 Super 1280. Bus clutch GTX 1650 1485 MHz, GTX 1650 Super 1530 MHz. Bus clutch GTX 1650 1665 MHz, GTX 1650 Super 1725 MHz. Memory spek GTX 1650 8 GB per sekon, GTX 1650 Super 12 GB per sekon. Memori cache GTX 1650 4 GB GDDR5, GTX 1650 Super 4 GB GDDR6. Memori interface GTX 1650 128 bit, GTX 1650 Super 128 bit. Memori bandwidth GTX 1650 128 GB per sekon, GTX 1650 Super 192 GB per sekon. Graphics card power
GTX 1650 75 watt. GTX 1650 Super 100 watt. Recommended System Operasi System Power GTX 1650 300 watt. GTX 1650 Super 350 watt. Power Connector GTX 1650 0. GTX 1650 Super 6 pin. Harga mulai dari GTX 1650 2.200.000. GTX 1650 Super 2.600.000. Kinerja Nvidia GeForce GTX 1650 Super pada kenyataan mampu menawarkan kinerja gaming hebat untuk level 1080-an, bahkan hingga pengaturan terbaik pada game sekelas AAA, dan jika dibandingkan dengan seri VGA lama sekelas GTX 1050-an Ti ataupun GTX 1650. Seri ini menawarkan kinerja antara 40-50% lebih baik, bahkan setara dengan VGA kelas menengah seperti RX 580 maupun GTX 1060-an versi lawas. Gambar VGA GeForce GTX 1650 Super. Review VGA RTX seri RTX 3000 adalah RTX 3090-an dengan arsitektur terbarunya yakni Ampera Nvidia RTX 3090-an. Performanya cenderung mirip seri Titan. Melihat spesifikasinya, jangan kaget. Nvidia RTX 3090-an dibekali memori 24 GB GDDR6X mengusung 10.496 CUDA dikombinasikan dengan peningkatan clock hingga 1,70 GHz. Selain itu juga mendukung fitur 8K, HDR, Shadow Play, dan output HDMI 2,1. Tentu saja sebagai seri RTX, jangan tanyakan apakah mendukung ray tracing. Jawaban sangat jelas ya. Dengan spesifikasi tersebut, Nvidia mengklaim bahwa RTX 3090-an bakal menjadi GPU gaming 8K pertama di dunia. Ukuran RTX 3090-an seperti monster. Nvidia memberikan julukan sebagai Bing Vericious GPU atau GPU yang besar dan ganas. Sistem pendinginannya 10 kali lebih tenang dari RTX Titan. Untuk menghidupkan GPU monster RTX 3090-an butuh sokongan daya minimal PSU 750 watt. Meskipun di lapangan Nvidia RTX 3090-an diharapkan menggunakan daya sebesar 350 watt.
Keunggulan RTX 30.090-an: 1. Memiliki pendingin lebih besar. 2. Konfigurasi memori ganda. 3. Dilengkap konektor daya 12 pin. 4. Hemat daya. Spesifikasi NVIDIA CUDA Cards RTX 30.090-an 10.496. Bus clock 1,40. Konfigurasi memori standar 24 GB GDDR6X. Ray tracing cards 384 bit. Lebar interface memori generasi kedua. Gambar VGA RTX GeForce 3090-an.